Kalau semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal langsung masuk ke sebuah pembahasan yang sejujurnya sangat luar biasa. Kita akan sama-sama membedah intisari dari surat Asy-Syams, surat ke-91 dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di sini ada sebuah kerangka fundamental, bisa dibilang landasan paling ultimate, tentang gimana sih cara kita bertumbuh secara spiritual. Jadi siapkan fokus teman-teman ya, karena apa yang bakal kita bahas ini benar-benar punya potensi buat ngubah cara kita melihat diri kita sendiri setiap harinya. Oke, mari kita langsung selami aja. Coba ditanyakan ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya mendefinisikan kebijaksanaan sejati? Kalau kita lihat di dunia modern yang serba cepat ini, apakah kebijaksanaan itu murni diukur dari angka IQ yang tinggi, atau deretan gelar akademis yang panjangnya minta ampun, atau mungkin pencapaian karir, atau mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu semua? Masalahnya gini, metrik standar kita soal kesuksesan duniawi itu sering banget bikin kita buta terhadap apa makna dari kebijaksanaan yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita lihat betapa kontrasnya kedua hal ini. Pertama, kita punya yang namanya kepintaran duniawi. Ini tuh murni bersumber dari akal pikiran dan pendidikan formal. Tujuannya apa? Ya jelas, ngejar kesuksesan finansial, numpuk kekayaan, cari popularitas. Ukurannya selalu soal IQ, jabatan, atau gelar sarjana. Tapi hasilnya apa? Seringkali kesuksesan ini sifatnya cuma sementara, dan nggak jarang malah diiringi sama rasa hampa di dalam hati. Nah, sekarang coba bandingkan dengan kebijaksanaan sejati. Ini beda banget. Ini adalah kesadaran internal yang sumbernya langsung dari fitrah kita dan petunjuk ilahi. Tujuannya bukan buat ngumpulin harta, tapi buat menyucikan jiwa dan ngebawa kita lebih dekat ke Sang Pencipta. Ukurannya, seberapa bersih jiwa Anda. Dan inilah yang pada akhirnya ngebawa kita ke kebahagiaan yang benar-benar hakiki. Kontras banget kan? Nah, supaya kita bisa benar-benar menguasai materi ini, berikut adalah peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari makna kebijaksanaan sejati, lalu ngebahas soal sumpah kosmik dan jiwa, lanjut ke dualitas jiwa, pilihan untuk menyucikan atau mengotori jiwa kita, peringatan dari kaum camut, dan kita tutup dengan langkah-langkah praktis menuju puncak kebijaksanaan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Makna kebijaksanaan yang sebenarnya. Kata Asy-Syams sendiri yang jadi nama surat ke-91 ini artinya adalah matahari. Tapi pertanyaannya, kenapa harus matahari? Nah, di sini matahari itu bertindak sebagai sebuah metafora yang luar biasa kuat. Coba bayangin matahari deh. Dia itu konsisten, nggak pernah berubah-ubah, dan cahayanya itu selalu menerangi kegelapan, ngasih energi dan kehidupan buat semua makhluk hidup. Kebijaksanaan sejati itu ya persis kayak gitu. Dia adalah kebijaksanaan yang terus-menerus menembus dan menerangi realitas terdalam dari sifat dasar kita, ngasih semacam kehidupan spiritual buat jiwa kita. Jadi, bisa dibilang, puncak kebijaksanaan itu adalah ketika kita bisa menyelaraskan diri dengan keteraturan yang sempurna tersebut. Lanjut ke bagian kedua. Sumpah kosmik dan jiwa manusia, atau makna mendalam di balik fenomena alam. Kalau kita perhatikan, Tuhan itu menyusun pesannya dengan cara yang sangat luar biasa. Di surat ini, kita dihadapkan sama fenomena-fenomena alam yang raksasa. Matahari melambangkan kebijaksanaan yang menerangi, lalu ada bulan sebagai ilmu yang memantulkan kebijaksanaan itu, siang itu ibarat momen kejelasan, malam adalah ujian kesabaran, langit ngegambarin cita-cita yang tinggi, dan bumi, nah, bumi ini adalah arena tempat kita beramal. Tapi apa sih yang paling menarik dari semua ini? Tuhan bersumpah demi fenomena-fenomena kosmik yang super besar dan teratur ini hanya untuk menyoroti satu hal yang paling krusial, jiwa manusia. Bayangin aja, semua ciptaan raksasa ini disebutin berturut-turut cuma buat menekankan betapa pentingnya jiwa Anda dan betapa pentingnya proses penyempurnaan jiwa itu sendiri. Jiwa kita ini benar-benar sebuah mahakarya yang punya potensi ilahiyah. Kita masuk ke bagian ketiga. Dualitas jiwa, pertarungan antara fasik dan takwa. Sekarang, saya pengen teman-teman benar-benar meresapi ayat ini. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa jalan kefasikan dan ketakwaannya. Poin krusialnya itu persis ada di sini. Ayat ini tuh ibarat titik tumpu, semacam fondasi absolut yang menegaskan kalau kita semua ini memang dirancang dengan potensi ganda. Jadi gini, kita ini diciptain bukan sebagai malaikat yang selalu benar. Dan pastinya juga bukan kayak iblis yang selalu salah. Posisi kita itu tepat di tengah-tengah. Kita dianugerahi sebuah kemampuan luar biasa untuk bisa mengenali kedua jalan tersebut. Mari kita urai perlahan kedua potensi ini. Di satu sisi, ada fasik atau fujur. Ini tuh kecenderungan alami di dalam diri kita yang ngarahnya ke keburukan. Dorongan buat ngelanggar aturan, melampaui batas, dan ngikutin hawa nafsu kita secara membabi buta. Tapi di sisi lain,
Ada takwa. Nah, ini adalah dorongan menuju kebaikan, komitmen kita buat selalu menjaga batasan, dan kesadaran penuh kalau kita ini selalu diawasi sama Tuhan. Pesan paling penting dari ini semua adalah tentang kehendak bebas, free will. Kita sebagai manusia nggak pernah dipaksa buat jadi baik atau jadi buruk. Jadi, kita nggak bisa tuh nyalahin takdir, nyalahin keadaan sekitar, atau bahkan genetik kita atas tindakan-tindakan buruk yang kita lakuin. Karena kebijaksanaan sejati adalah waktu kita sadar bahwa kita udah dikasih ilham untuk mengenali mana yang baik dan buruk, dan keputusan untuk memilih jalan takwa itu murni ada di tangan kita sendiri. Lanjut ke bagian keempat. Menyucikan atau mengotori. Sebuah pilihan yang punya konsekuensi besar. Dari ayat 9 dan 10, kita bisa ngelihat dengan jelas hasil akhir atau konsekuensi biner dari setiap pilihan yang kita ambil sehari-hari. Kalau kita memilih takwa, artinya kita sedang menyucikan jiwa kita. Atau dalam bahasa Arabnya disebut tazkiyah. Hasilnya apa? Kita bakal dapat keberuntungan sejati, keselamatan dan kesuksesan yang bukan cuma di dunia, tapi nembus sampai ke alam keabadian. Tapi sebaliknya nih, kalau kita lebih milih jalan fasik, artinya kita secara aktif dan sadar lagi mengotori jiwa kita sendiri. Dan ujung dari jalan ini udah pasti adalah kerugian yang total, sebuah kehancuran. Di sini saya mau nekanan satu hal penting banget. Puncak kebijaksanaan itu bukan cuma soal kita punya teori di dalam kepala bahwa, oh, saya harus jadi orang baik. Bukan itu. Kebijaksanaan itu tentang aksi. Dia butuh upaya nyata, upaya fisik yang aktif dari kita buat bersihin hati dari sifat-sifat buruk, ninggalin dosa, dan benar-benar ngelakuin tindakan yang mulia. Masuk ke bagian kelima. Sebuah peringatan keras dari kisah kaum Tsamud. Kisah kaum Tsamud ini dengan sangat brilian menggambarkan sebuah jebakan mematikan dari kesuksesan duniawi. Coba kita perhatiin langkah-langkahnya. Pertama, kaum Tsamud ini bukan peradaban biasa, mereka tuh peradaban super. Dikasih kekayaan yang masif, teknologi yang canggih banget di zamannya. Bayangin aja, mereka bisa loh memahat gunung-gunung batu raksasa jadi istana yang megah, hebat kan? Tapi, masuk ke langkah kedua, karena mereka ini terlalu fokus sama pencapaian dan kepintaran dunia, akhirnya rasa sombong mulai merasuki mereka. Dan di langkah ketiga, kesombongan ini meledak jadi sebuah kedurhakaan. Orang yang paling celaka di antara mereka bangkit dan menyembelih unta betina, yang padahal unta itu adalah mujizat spesifik yang dikasih langsung dari Tuhan. Lalu apa yang terjadi di langkah keempat? Kehancuran mutlak. Kaum Tsamud ini punya segalanya secara fisik, tapi secara spiritual, mereka bangkrut, nol besar. Mereka gagal total karena ngebiarin arogansi ngotori jiwa mereka. Dan pastinya, ini jadi peringatan yang abadi buat kita semua saat ini. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, langkah-langkah konkret untuk mencapai puncak kebijaksanaan lewat tazkiyah. Oke, sekarang mari kita lihat gimana sih semua konsep filosofis yang mendalam tadi bisa kita ubah jadi semacam toolkit harian yang sangat praktis. Ini dia langkah-langkah tazkiyah yang bisa langsung Anda terapin. Pertama, jujur deh sama diri sendiri. Kita harus mengakui kalau kita ini memang punya potensi ganda. Jadi jangan pernah sekalipun ngerasa sombong atau ngerasa diri kita ini udah paling suci. Kedua, jadikan pemilihan jalan takwa ini sebagai kebiasaan sehari-hari. Sesederhana tiap kali Anda dihadapin sama sebuah pilihan, tanya ke diri sendiri, tindakan mana nih yang bakal lebih ngedeketin saya sama takwa. Ketiga, biasakan untuk membersihin noda-noda di hati dengan cara rutin bertaubat dari dosa-dosa kita. Keempat, dan ini nggak kalah penting, bersihkan hati Anda secara aktif dari penyakit hati, kayak iri, dengki, dan pastinya kesombongan. Terakhir yang kelima, selalu jadikan kisah kaum Tsamud tadi sebagai cermin refleksi harian kita. Jangan sampai pencapaian materi bikin kita merasa kebal secara spiritual. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung pembahasan kali ini. Dan sebelum kita berpisah, saya pengen Anda benar-benar merenungkan satu hal ini. Puncak kebijaksanaan itu pada akhirnya bukanlah tentang seberapa banyak buku tebal yang udah Anda baca atau seberapa jago Anda berdebat sama orang lain. Bukan. Kebijaksanaan tertinggi itu cuma diukur dari satu hal. Seberapa bersih jiwa Anda ketika nanti berdiri di hadapan Sang Pencipta. Mengingat ada pertarungan hebat yang diam-diam terjadi di dalam batin kita setiap detiknya, saya mau nutup sesi ini dengan satu pertanyaan penting buat kita semua. Sudahkah Anda menyucikan jiwa Anda hari ini? Coba pikirkan baik-baik. Terima kasih banyak udah luangin waktu buat hadir di sesi bedah materi yang luar biasa ini. Saya sangat antusias buat terus belajar bareng dan ngebongkar wawasan-wawasan baru bareng teman-teman semua di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.